Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Kang Irfan dan Teh Dinar sebagai MC terkeren kita pada siang hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Akang Teteh partisipan di Sarkopkopma tahun 2021. Dalam menghadapi tantangan saat ini, pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah mutlak yang harus kita lakukan. Generasi muda tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan akademis saja, namun kualitas juga perlu didorong melalui berbagai soft skill. Salah satu di antaranya yaitu kemampuan berwirausaha. Namun saat ini masih terdapat beberapa yang terlihat bingung bagaimana cara memulainya dan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri ketika hendak merintis suatu usaha. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan CV dari narasumber kita saat ini. Nama lengkap Muhammad Ari Rahman, tempat tanggal lahir Bandung, 6 Juni tahun 2000. Alamat Jalan Cibaruyut Raya, Gang Kopsi nomor 28. Nomor telepon boleh dicatat apabila diperlukan 0896 9924 5720. Instagram @arirachman. Line Ari Rachman dan Facebook Muhammad Ari Rahman. Email muhammadarihrahman@gmail.com. Moto hidup, lebih baik kamu menyesal karena telah mencoba sesuatu daripada kamu menyesal tapi tidak melakukan apa-apa. Wah, luar biasa sekali ya moto hidupnya. Adapun riwayat pendidikan, pertama, TK Dewi Asri tahun 2006. Kedua, SDN Cibaruyut 148 pada tahun 2007 sampai 2012. Ketiga, MTS Persis 1 Bandung pada tahun 2012 sampai 2015. Keempat, MA Persis 1 Bandung pada tahun 2015 sampai 2018. Kelima, Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Pendidikan Akuntansi tahun 2018 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi dan penghargaan, pertama, Litbang Himadiksi Universitas Pendidikan Indonesia. Kedua, PSDI Tutorial PAI Universitas Pendidikan Indonesia. Ketiga, KBUMM BEM Rema Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Keempat, Direktur BSDC Kopma BS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Kelima, Dewan Penasihat GC BSDC tahun 2021. Keenam, Ketua Komisi Kelengkapan BPM Himadiksi tahun 2021. Ketujuh, Putra Bumi Siliwangi tahun 2019. Kedelapan, King Groming tahun 2019. Selanjutnya juara 1, Bisnis Plan Kopma Untidar pada tahun 2020. Selanjutnya juara 1, Startup Ideacom Kopma Uniku tahun 2020. Dan terakhir, pendanaan PMW Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia pembicara kita, Kang Ari Rahman. Selamat siang, Kang Ari Rahman. Ya, siang.
Izin ya. Bagaimana ya? Oke, Bagaimana oke, Kang mohon izin. kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Baik sekali Alhamdulillah teh. ya. Panggilnya Kang Ari atau Kang Rahman ya? Bang Ari aja lah. Oke Kang ya, semoga akan tetap diberi kesehatan dan kelancaran di berbagai urutannya ya. Mungkin sebelumnya Kang, mohon izin saya akan membacakan aturan diskusi pada hari Amin ini. amin teteh dan juga teman-teman lainnya pun ya. Mungkin sebelumnya Kang, mohon izin gitu ya. Saya akan membacakan aturan diskusi pada hari ini. Boleh, boleh, boleh. Pada sesi pertama, ada penyampaian materi terlebih dahulu dari Kang Ari selama 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi 2, yaitu sesi tanya-jawab. Bisa. Mungkin langsung saja kepada Kang Ari, waktu dan media dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih ya, teman-teman semua. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Kemudian kita bisa ketemu. Kang Ari, maaf, boleh dibuka maskernya juga, Kang? Ya, izin buka ya, nggak apa-apa ya. Di sini steril kok tempatnya ya. Nggak ada orang juga. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Jelas ya? Jelas, Kang, enggak? Atau ada bocor-bocor suara lain? Ya, ada, tapi nggak. Oke, mohon dimaklum ya karena saya di sini pun sama sedang di Kopma ya, sedang di Sekre Kopma dan juga ada kegiatan gitu. Oke, baik langsung saja ya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pembina Kopma Cibiru, yang terhormat juga kepada Kang Piko selaku Ketua Umum Kopma UPI Cibiru tahun 2021, yang terhormat kepada panitia beserta jajarannya dan juga yang saya banggakan ya kepada para peserta di Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Diksar COP 2021 ini, walaupun dalam keadaan yang pertama kita bertatapan langsung, kita melewati Zoom meeting ini, lalu yang kedua kita berada dalam keadaan saum ya, berpuasa. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah dan juga ladang barokah ya, insya Allah. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan juga kepada kita selaku umatnya pada akhir zaman. Oke, baik teman-teman semua, tadi sudah sempat berkenalan juga ya, sudah dibacakan terkait CV saya. Saya Muhammad Rahman, yang mana di sini akan memberikan sedikit suplemen ya, suplemen dorongan gitu agar teman-teman semua dapat tahu mengenai Kopma dan juga hal-hal apa saja yang didapatkan dari Kopma. Nah, dengan tema ini ya, kalau nggak salah benar ya, bersama Diksar Kopma mewujudkan mahasiswa berprestasi, berdikari serta siap dan membangun negeri. Oke, mohon maaf ya. Nah, kalau nggak salah tadi ya, bersama Diksar Kopma wujudkan mahasiswa berprestasi, berdikari serta siap dan mampu membangun negeri. Ini merupakan salah satu tema yang tepat gitu ya untuk era sekarang pada zaman kita ini ya. Karena kita merupakan salah satu generasi yang nantinya itu ditunggu-tunggu untuk membangun peradaban negeri kita itu lebih baik. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, sebagai generasi mau mewujud kebaikan tersebut, maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus bergerak walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi karena kita dengan kita bergerak, maka
tidak ada hal yang perlu kita sesali. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan terkait semua tentang Kopma ya, dan juga apa saja sih yang bisa kita dapat di Kopma ini. Untuk teman-teman semua, kalau misalnya tidak ada halangan jaringan, kendala atau apapun, boleh open mic ataupun open cam ya, karena agar kita bisa lebih responsif lagi. Karena di sini kan kita sama-sama Kopma gitu ya, bukan siapa-siapa, kita sama-sama UPI juga gitu, cuman beda angkot lah ya, beda jarak doang gitu ya. Oke, saya izin share screen ya. Bentar. Udah lihat? Oh gitu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kang, sudah terlihat. Aman ya, aman ya. Oke. Siap. Nah, gini. Ya, jadi kita sekarang berada di acara Diksarkop Diksarkop Kopma UPI Cibiru pada tanggal 17 April. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tadi sudah dijelaskan juga di CV, kalau ada apa-apa terkait tentang perkopmaan, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Boleh langsung DM. Nah, DM IG saya aja ya. @arirahman seperti itu. Oke, lanjut ya kita. Mohon maaf. Nah, oke, selanjutnya saya ambil salah satu kata dasar atau pengawalan awalan dari pematerian ini ya, yaitu saya ambil kenapa sih harus Kopma. Untuk teman-teman semua, tadi juga sempat dijelaskan oleh MC ya, ditanyakan oleh MC kepada teman-teman peserta semua, apa sih, kenapa kalian harus ikut Kopma, terus kenapa kalian tertarik sama UKM Kopma gitu kan. Maaf. Nah, berarti Kopma ya. Gitu ya. Kenapa harus Kopma gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin membantu meluruskan niat kalian. Meluruskan niat kalian jika kalian di sini ada yang masih memiliki niatan yang penting saya mah nggak jadi mahasiswa kupu-kupu, ataupun penting saya mah nggak di manusia no lab gitu. Manusia no lab, jadi makanya saya ikut Kopma gitu. Nah, itu boleh lebih dilurusin lagi. Semoga dengan pembahasan saya kali ini yang saya berikan sedikit gitu ya, sedikit pembahasan dari pematerian kali ini ada tambahan gitu ya, tambahan ilmu, sehingga kalian bisa memantapkan lagi niat kalian untuk ikut Kopma. Dahulu pun saya seperti itu. Teman-teman semua tahu kan Mokaku ya, acara kaderisasi UPI. Di situ ada 4 kegiatan, 4 hari ya, mohon maaf, 4 hari 3 ya, lupa, 4 kalau nggak salah ya, 4 hari, dan hari ketiganya itu adanya pengenalan UKM gitu. Itu di hari ketiga setelah bikin mozaik UPI dan 1 hari full itu pengenalan UKM. Itu bayangkan di UPI itu ada 63 ya, dulu kita tuh 2018 ada 63 UKM ya. Nah, tapi kenapa sih saya sampai terpaut kepada salah satu UKM yang UKM-nya itu adalah Kopma, padahal banyak kan 63 UKM gitu ya. Kenapa? Nah, saya melihat itu awalnya memang niatan saya lihat akang-akang sama teteh-tetehnya itu memakai jas gitu ya, memakai jas, dan juga ada maskotnya, dan tak lain juga yang lebih menarik itu adanya dan sebagainya belum tergambar gitu ya, seperti apa sih nanti di Kopma gitu. Nah, setelah itu saya coba deh daftar gitu ya, coba daftar di
pastinya satu ada stand terlebih dahulu gitu, dan juga ada hadiah gratis makan apa gitu ya, pokoknya nantilah ada gitu ya. Nah, makanan apa? Nah, sebatas itu saja saya niat Kopma itu. Belum tahu dalamnya seperti apa. Dan untuk kisah selanjutnya nanti akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama ini dulu ya. Sebelumnya ini merupakan salah satu dasar gitu ya. Salah satu dasar yang perlu diketahui oleh anggota Kopma. Mungkin sudah sering dijelaskan juga ataupun sudah sering mendengar gitu ya, sejarah Kopma itu. Yang pertama itu ada dari Inggris, adapun Indonesia. Namun saya tidak akan menjelaskan tentang kedua sejarah ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang koperasi di UPI terlebih dahulu. Ini merupakan lingkup kita sendiri ya. Oke. Nah, sejarah di kampus ini merupakan salah satu benar-benar kampus Kopma bersejarah ya, salah satu UKM, maaf. Nah, salah satu UKM Kopma bersejarah karena apa? Karena ini ya. Jadi oke lah, kan merupakan salah satu dambaan ya, kampus dambaan, karena masih ada tingkatan mungkin bagi kalian sendiri ingin kuliah di sini, ingin kuliah di sana gitu. Namun ada hal yang perlu kalian banggakan juga terkait UPI gitu. Bahwasanya di sini UPI memiliki salah satu track record terbaik dalam UKM Kopma BS UPI, yang mana namanya itu Koperasi Mahasiswa Bumi Siluang UPI. Mohon maaf, saya ambil sedikit tentang Kopma UPI ini ya, agar semuanya itu bisa relate gitu ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya teman-teman dari panitia ataupun teman-teman dari pengurus Kopma UPI Cireburu bisa meluruskan terkait kecibiruannya gitu. Kecibiruannya, oke. Nah, ini merupakan salah satu sejarah singkat. Benih-benih koperasi mahasiswa di lingkungan IKIP Bandung ini muncul pada akhir tahun 1974 gitu ya. Namanya juga IKIP ya, teman-teman semua. IKIP. Jadi belum masuk ke UPI gitu. Namanya juga IKIP. Berarti ini sudah lama sekali gitu ya, pada tahun 1974, dari mahasiswa ekonomi KIS atau jurusan pendidikan ekonomi EPEB sekarang. Nah, ini sejarah juga bahwasannya EPEB itu baru tahun-tahun sekarang. Tahun dulu itu namanya FKIS atau FPIPS. FPIPS itu fakultas FPIPS gitu. Nah, dulunya itu kita nyatu gitu. Dan yang ada juga jurusan pendidikan bisnis sama pendidikan ekonomi kalau nggak salah. Cuma dua itu gitu. Dan jurusan lainnya itu ikut. Begitupun jurusan saya pendidikan akuntansi itu ikut, dan juga pecahan dari pendidikan ekonomi kalau nggak salah ya. Bisnis ya. Itulah pokoknya adalah pokoknya pendidikan itu. Nah, pendidikan akuntansi saya pun itu merupakan pecahan dari fakultas FKIS yang sekarang melebur jadi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis seperti itu. Nah, pada bulan Juni 1975 berdirilah secara resmi Koperasi Mahasiswa FKIS itu Bandung, yang diikuti oleh pemberian status Badan Hukum Koperasi dari Departemen Perdagangan dan Koperasi Kodia Bandung dengan nomor sekian ya, itu pada tahun 1976. Jadi pada 1975 itu berdiri dan 1976 itu diberikan hak hukum itu. Nah, dengan pengakuan pemberian badan hukum tersebut sekaligus Koperasi Mahasiswa FKIS UPI Bandung itu dinyatakan sebagai koperasi mahasiswa pertama di Indonesia yang berbadan hukum gitu. Nah, ini merupakan salah satu track record terbaik sejarah gitu ya, bahwasanya kita harus berbangga menjadi mahasiswa UPI karena memang kita itu fokus acuan dari kopma lain, kopma universitas lain gitu. Seperti itu. Dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri gitu ya. Dan juga sementara itu fakultas lainnya berdiri pula usaha jenis koperasi gitu ya, diikuti oleh koperasi lainnya di fakultas lain, kantin, toko buku, fotokopi dan lain-lain. Namun demikian karena skala usaha dan anggotanya terbatas gitu ya. Ini salah satu nanti ya kelebihan dari kita, terbatas. Semua usaha-usaha tersebut perkembangannya sangat lambat dan seringkali tidak mampu beraktivitas, sehingga pada tanggal 28 Agustus 1985 itu dilaksanakan lokakarya atau pertemuan gitulah ya, untuk peresmian antara seluruh unsur di atas yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk koperasi mahasiswa dan alumni IKIP Bandung yang tidak bersifat lokal dan yang tidak bersifat lokal fakultas tapi di tingkat institut gitu. Nah, jadi maksudnya itu
kita kopmanya itu kopma UPI, itu bukan kopma fakultas. Maksudnya kopma FEB, FIPS ataupun sebagainya itu disatukan menjadi kopma yang nantinya itu dipecah menjadi ada mungkin sama dengan apa ya, kampus-kampus daerah mungkin ya nanti masuknya gitu. Nah, dengan mengacu pada hasil lokakarya Dr. IKIP SK nomor sekian menyatakan bentuk koperasi mahasiswa dan alumni IKIP Bandung yang selanjutnya disebut Koperasi Mahasiswa Bumi Siliwangi IKIP Bandung, yang sering dengan perubahan nama institut menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, maka selanjutnya disebut Kopma BS UPI. Dan Februari tahun 2001 ini diperboleh lagi badan hukumnya. Nah, untuk teman-teman semua mohon maaf, di sini saya menjelaskannya tentang Kopma BS UPI karena memang saya anggota di sini, dan untuk angket Cibiru mungkin bisa diuruskan pengurus. Oke. Ini merupakan salah satu sejarah Kopma BS UPI. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di Kopma gitu ya. Yang pertama itu ada permodalannya. Mungkin teman-teman semua bingung gitu. Kopma itu udah ada usaha, tapi itu dari mana sih modal dana awal ataupun sebagainya gitu. Nah, lalu juga ada fungsi dan peran kita sebagai anggota itu apa aja, keanggotaan dan pembinaan, ataupun ini masuknya seperti kayak kaderisasi gitu ya. Lalu juga yang bidang usaha ini merupakan salah satu bentuk karya gitu, bentuk usaha dari Kopma gitu, apa saja. Yang pertama ini dari jenis permodalan. Oh iya, mohon maaf, saya di sini bentuknya itu kenapa screenshotan gitu ya. Ini agar melihat, agar lebih jelas lagi bahwasannya saya mengambil dari buku saku. Mungkin agar lebih singkatnya lagi mungkin ya, tinggal saya masukin, lebih efektif saya masukin langsung saja dari screenshotan buku saku. Nah, yang pertama itu permodalan. Dari mana sih gitu ya permodalan Kopma sehingga Kopma itu bisa berjalan usahanya itu sedemikian rupa, apa ya, jajanannya itu bisa banyak. Terus itu dari mana gitu modal awalnya gitu. Nah, yang pertama itu dari simpanan wajib anggota. Ini biasanya dilakukan pada ini tiap bulan. Kalau untuk tiap anggota itu diwajibkan untuk membayar simpanan wajib anggotanya ini untuk keberlangsungan usaha kita tersendiri gitu ya. Nah, selanjutnya simpanan wajib ini dikenai biaya beda-beda sebenarnya. Kalau di UPI sendiri itu cuma 5.000 gitu per bulannya. Seperti 1.000 tiap anggota itu dikumpulkan mungkin ya berapa banyak, nanti itu dialokasikan untuk usaha, dan usaha kan usaha untuk membuat benefit ya, menghasilkan benefit yang nantinya untungnya itu buat kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita itu kalau di Kopma gitu ya, ibaratnya kita itu punya usaha tapi bebarengan gitu, udunan lah seperti itu ya, itu konsep dasarnya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada yang kedua, simpanan pokok anggota. Ini merupakan salah satu simpanan yang wajib gitu, simpanan pokok. Jadi ini dilakukan pertama kali saat kita menjadi anggota, saat daftar. Mungkin teman-teman juga akan merasakan gitu ya di sini. Lalu yang ketiga itu modal awal, ada mungkin bendaharanya sih, bukan bendahara di sini ya, tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Ada juga donasi dan juga untuk akumulasi SAU. Jadi untuk SAU sendiri tidak sepenuhnya untuk kita gitu, tapi itu ada perhitungannya sendiri gitu untuk apa saja. Ini dari segi permodalan. Lalu yang kedua, nah ini dari fungsi dan peran anggota kita. Jadi Kopma UPI ini saya menjelaskan tentang umum aja se-UPI gitu, atau enggak tentang Kopma aja gitu ya. Bahwasanya lembaga ekonomi atau badan usaha di sini juga lembaga kemahasiswaan. Jadi kita itu double gitu ya. Udah ngejalanin usaha tapi juga ngejalanin organisasi, sehingga Kopma mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai wahana pelayanan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan juga sebagai wahana pendidikan, yaitu tempat pembentukan kader kooperasi atau human investment. Seperti itu. Mungkin bisa tergambar gitu ya. Jadi kita itu udah masuk seperti ini ya, ngurus organisasi. Kalau yang lain fokusnya organisasi, tapi kita sekaligus ngurus usaha juga. Itu merupakan salah satu kemandirian atau kita melatih jiwa wirausaha. Nah, selanjutnya itu keanggotaan dan pembinaan. Untuk sistem keanggotaannya ini saya skip aja ya. Saya skip karena saya pun belum berada di UPI ya pada tanggal segitu. Saya nggak tahu itu tahun segitu.
Lalu juga sistem pembinaan. Nah, ini salah satu pengkaderan yang ada di koperasi. Jadi teman-teman semua ini ada di posisi keberapa ya sekarang? Nah, oke, jadi yang pertama itu Pepra ya. Kalau di kita itu ada Pepra, ada pendidikan anggota. Jadi sebelumnya itu ada pendidikan terlebih dahulu atau adanya pelat apa ya, pemasukan materi lah, intinya pengenalan aja gitu ya tentang sebelum jadi anggota. Nah, selanjutnya adanya Mabim atau masa bimbingan. Jadi Mabim ini salah satu kegiatan yang kedua. Jadi adanya sebelum kita memasuki kaderisasi selanjutnya, kita itu sebelumnya dibekali dulu oleh pengurus-pengurus. Jadi tentang perkopaan lah ataupun dasar-dasar hukum, peran anggota dan sebagainya itu dibekali terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada Diksarkop atau pelatihan dasar koperasi. Nah, kalian itu sedang di bagian ketiga ini ya, yaitu Diksarkop gitu. Jadi ini merupakan salah satu pendidikan dasar. Ini masih dasar sebenarnya. Jadi seperti tahapan pengenalan ataupun hal-hal terkait kopma gitu ya. Nah, itu diletakkan di sini. Tuh. Nah, lalu yang keempat itu setelah Diksarkop itu masuknya ke DMK atau Dikmen ya, yang lain itu. Ada yang Dikmen, ada DMK gitu. Nah, atau Diklat Menengah Koperasi. Nah, ini tingkatannya itu lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, yang nantinya terkait apa saja. Ini lebih dalam lah pokoknya. Nanti juga di situ yang saya ingat itu ada akumulasi SAU dan sebagainya, perhitungan SAU dan sebagainya gitu. Nanti ini pastinya jangan sampai dilewati ya, teman-teman semua harus ikut karena ini untuk pengalaman juga buat teman-teman semua. Nah, yang terakhir itu ada Diksus atau Diklat khusus. Ini kembali lagi kepada kopanya sendiri-sendiri gitu. Jadi implementasi untuk dari pengkaderan yang telah kita lakukan gitu. Nah, Diksus ini ngapain aja? Yang pertama itu di sini ada asistensi dan juga magang gitu ya. Magang dan tentunya itu ada fee-nya juga gitu. Cuman itu kembali lagi ke kopanya masing-masing, apakah ada tambahan lain atau seperti apa gitu diklatnya. Oke. Nah, selanjutnya bidang usaha. Ini mungkin tidak akan terlalu panjang lebar juga saya menjelaskan karena jadi untuk Kopma ini ada beberapa bidang usaha yang dilakukan gitu ya, ada yang dijual gitu. Cuman saya tidak tahu pasti gitu ya. Yang paling terkenalnya itu mungkin BS Cilok ya. Cilok Kopma itu salah satu apa ya, masterpiece lah kalau misalnya di dalam museum-museum gitu ya, masterpiece-nya Kopma gitu. Jadi yang menjual nama Kopma itu biasanya itu Cilok gitu, sampai ngantri gitu ya kalau misalnya di bawah. Kalau yang misalnya itu sampai ngantri gitu, sampai si tetehnya goreng teh banyak tapi habis-habis wae gitu. Ini benar-benar salah satu jualan atau membuat Kopma naik gitu ya. Di Kopma salah satu UKM yang tetap dipandang walaupun ada 63 UKM lainnya di situ. Ya, perlu fakultas, namun fakultas EPSD juga EPBS itu disatukan. Jadi EPSD tidak menyendiri ya, tidak menyendiri tapi bersama EPBS. Nah, yang pertama itu ada EPB, ini fakultas saya sendiri, Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis. Dua itu Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan, EPBS Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, EPB MIPA, Matematika IPA, dan Sosial, EPA Ilmu Pengetahuan, dan juga EPOK Olahraga dan Kesehatan. Nah, jadi ketujuh komisariat ini memiliki keunggulannya masing-masing. EPOK mungkin di bidang olahraganya, mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari fakultasnya sendiri yang memiliki ciri khas. EPB mungkin dari kegiatan tentang koperasiannya ini sungguh hebat mungkinnya karena ada jurusan pendidikan ekonomi juga, EPBS dari bahasa dan sebagainya, dan semuanya itu saling korelasi, saling membantu dalam pengembangannya, baik itu ada kegiatan ataupun apapun, mereka saling menunjukkan taringnya dan juga saling bermanfaat ya, saling memberikan manfaat gitu terkait
pengenalan ilmu dan sebagainya itu diwakili atau dijaring oleh Kopma gitu. Atau namanya itu komisariat ya, komisariat. Nah, selanjutnya itu ada gugus kooperatif atau gugus kooperatif ini ada 4 ya. Gugus kooperatif ini merupakan salah satu minat bakatnya dari pengembangan minat bakat dari Kopma sendiri gitu. Jadi ada apa saja sih? Yang pertama itu BSDC. Nah, mungkin tadi sambil dibacain CV ya. Kang sebagai direktur BSDC, terus juga sebagai Dewan Penasihat BSDC. BSDC itu naon sih gitu ya. Nah, BSDC itu merupakan salah satu bidang minat bakat yang mewadahi anggotanya itu untuk jago di bidang kenalan di bidang desain grafis. Desain grafis. Jadi Bumi Siliwangi desain community. Nah, yang mana di sini tuh cakupannya lebih ke khusus desain grafis. Jadi kalau misalnya tentang ada kegiatan-kegiatan apapun tentang kreatif ataupun sebagainya, itu bisa dicakupi oleh BSDC ini. Entah itu tentang mungkin pamflet ataupun sebagainya, pelatihan-pelatihan tentang terkait terkait perkopmaan gitu ya. Terkait perkopmaan, kegiatan-kegiatan itu bisa dicari delegasinya itu dari BSDC seperti itu. Nah, yang kedua BSO organizer ini sama halnya seperti WO gitu ya. Cuman lingkupnya mahasiswa dan Kopma. Nah, IBM informator bisnis mahasiswa ini salah satu ini juga GC yang mana dia bekerjanya itu di ranahnya itu dalam bisnis gitu, bisnis Kopma ataupun bisnis mahasiswa yang ada itu diberdayakan seperti itu. Dan LP2K Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi. Nah, ini salah satu salah satu GC yang bergerak di bidang pendidikan pelatihan koperasi, yang terkenalnya itu tentang public speaking. Jadi kalau misalnya butuh MC ataupun perangkat acara lainnya itu bisa dari LP2K. Jadi kita saling berkolerasi gitu, ataupun dalam satu lingkup Kopma ini bisa saling masuk model orang-orang yang cukup yang bisa padan gitu dengan tugasnya. Seperti itu ya, itu 7 komisariat tempat gugus kooperatif. Nah, ini kita masuk ke sesi akhir gitu ya. Enggak sih, tapi ini lumayan panjang gitu. Nah, apa saja sih jangan kelihatan. Apa saja sih manfaat kita berkopma gitu ya. Kita tadi sudah menjelaskan terkait kopma, all about kopma gitu, apa saja yang ada di kopma, lalu juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di kopma apa saja, dan juga pengenalan peran-peran kita sebagai Kopma itu, sebagai anggota Kopma itu ngapain aja gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya yang ada di Kopma BSUP sih lebih khususnya gitu ya. Namun teman-teman Kopma Biro bisa memberikan insight ataupun pengalaman ataupun bisa mungkin diambil yang baiknya dari Kopma BSUP dan juga bisa memberikan lurusan gitu ya untuk ataupun khususnya terkait Kopma Bumi Cibiruan, Kopma Kampus Cibiru saya. Nah, yang pertama itu apa sih yang dapat kalian didapat dari Kopma untuk kalian itu? Yang pertama itu adanya SHU atau sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini apa sih gitu? Kita kan ada di bidang geraknya itu di bidang usaha gitu ya. Kopma itu banyaknya geraknya di bidang usaha, yang mana ini merupakan salah satu acuan penting berkooperasi gitu ya, karena SHU ini merupakan salah satu tujuan awal kita ingin ikut Kopma gitu, menurut saya itu sih ya, karena emang selain kita ikut usaha, kita ikut andil, tapi kita juga dapat fee-nya gitu, dapat benefit yang ada dari usaha tersebut gitu. Nah, jadi untuk sisa hasil usaha ini nantinya akan dibagikan di RAT ya. Untuk di RAT atau rapat anggota tahunan, ini merupakan salah satu organisasi terbesar ya, struktur organisasi terbesar. Jadi RAT ini merupakan kayak mumasnya lagi gitu ya, nah nanti akan diberikan SHU berapa gitu. Namun dengan catatan kalian pun harus harus membayar SIM aja,
Dan juga kalau di sini sih untuk menambah SAU, ikuti kegiatan-kegiatan Kopma dan juga mencatat transaksi ketika kita bayar, ketika kita beli gitu ya. Seperti itu. Itu untuk SAU. Jadi kita bisa dapat SAU nih dari Kopma gitu. Selain kita organisasi, tapi kita juga bisa dapat fee. Jangan kemana-mana sih jadinya di Kopma aja. Selain kita untuk mensejahterakan organisasi kita, ya kita juga dapat untung gitu. Oke. Nah, yang kedua adanya relasi. Kopma itu ingat kan salah satu badan hukum gitu ya, yang mana ini merupakan berasaskan kekeluargaan. Jadi untuk Kopma sendiri relasi itu pasti didapat gitu. Teman-teman semua jangan takut gitu, tidak punya teman ataupun lainnya, karena di Kopma ini kita bisa dapat relasi. Contoh kecilnya gitu ya, teman-teman di sini nantinya kalau saya sendiri gitu ya, untuk masuk Kopma itu ada beberapa teman yang gak kenal, kita kenalan, dan juga kita bisa saling memanfaatkan di tugas gitu. Teman-teman saya, kalau nggak salah di ini anak PTK ya, teknik matematika gitu. Saya waktu itu kesulitan matematika gitu ya. Katanya, wah ini mah kok kelas kuliah gini sih, cina. Matematikanya gampang amat, cina. Astagfirullah. Abang mereka anak teknik gitu ya, emang jago gitu. Ya udah, saya minta bantuan ke dia gitu. Dan juga dia pun responnya mudah ya mungkin ya, karena mudah dan juga dia bisa ngerjainnya gitu, makanya dia kerjain gitu. Dan itu sedemikian kecil gitu ya, bahwasanya relasi di Kopma itu sampai segitunya gitu, sampai membantu gitu. Itu berarti keluargaan kita itu udah dapet banget gitu, udah feel banget gitu ya. Begitupun mereka yang tentang keakuntansian ataupun keuangan gitu ya, saya sedikitnya bisa membantu mereka. Itu kecilnya itu seperti itu gitu ya, hal kecilnya gitu, hal sepele seperti itu gitu, tapi berimbas besar. Padahal kita dari Kopma doang, kegiatannya pun belum ikut apa-apa, baru pertama, tapi udah mendapat sesuatu yang lebih. Itu yang kerennya itu dari Kopma, karena menurut saya gitu ya, Kopma sendiri untuk kadarannya itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu amekan gitu ya. Mungkin kalian tahu gitu ya. Nah, itu yang merupakan kita bebas berekspresi gitu. Nah, orang-orang kan beda-beda gitu ya. Oke lah, untuk fakultas teknik dan olahraga gitu, itu benar-benar di di push gitu ya. Bahkan emang sih solidnya ada. Cuman kalau di sini kita bebas berekspresi, tapi dengan ada aturannya seperti itu. Untuk di Kopma sini, makanya Kopma merupakan UKM yang ya bisalah dibina ataupun menjadi pilihan kita. Itu relasi ya, seperti itu. Kalian kalau bisa sedikitnya gitu ya, sedikitnya mendapat satu teman ataupun ya teman-teman dari satu orangnya itu satu fakultas lah. Satu fakultas satu teman itu udah minimal banget gitu. Atau enggak satu jurusan satu teman itu udah minimal banget. Ikut Kopma itu. Relasi ya. Nah, nanti untuk relasi itu dapatnya dari mana aja? Oke. Nah, dari ini nih. Saat kita ikut berkopma, berarti kita kan mengikuti alur kegiatannya. Salah satunya itu kita akan mungkin gitu ya jadi peserta terus gitu ya, ikut-ikut kegiatan jadi peserta terus. Itu kegiatan awal mungkin di saat kita mahasiswa baru masuk gitu ya, mahasiswa baru masuk pengenalan Kopma itu. Nah, selain itu gitu juga kita bisa ikut kepanitiaan kayak teteh-teteh di sini ya, akang-akang teteh di sini itu menjadi panitia karena memang sudah waktunya gitu ya. Nanti juga kalian akan dipasih seperti ini untuk teman-teman peserta. Makanya untuk kegiatannya itu mohon setiap kegiatan di selain kita fokus terhadap pemateri, tapi juga kita fokus terhadap gitu ya, lingkungan sekitar. Wah, ini misalnya kalau offline gitu ya, kegiatannya di mana, terus PDD-nya gimana dan sebagainya. Nanti saya pengen ini. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu gitu ya. Kita sebagai anggota, jadi bolehlah kita berpikiran jauh sebagai peserta, namun tetap kita ada batasan sebagai peserta, terus mengikuti aturan dan juga tetap fokus terhadap acara gitu ya. Nah, dari kepanitiaan ini apa saja sih yang didapat? Oke.
ini sangat relate banget ya dengan relasi. Alhamdulillah dari relasi sudah benar-benar dapat banyak, ya, dapat insight. Dan tapi kepanitiaan ini kita benar-benar seperti keluarga. Kepanitiaan. Saya awal masuk ikut kepanitiaan itu pra-RAT. Nah di sini ada RAT dan pra-RAT. Kalau RAT itu penurunan dan kenaikan ketum, itu RAT ya, rapat anggota tahunan. Kalau pra-RAT itu yang tadi saya sebutkan, itu komisariat dan PTC. Nah di situ namanya pra-RAT. Nah saya ikut pertama itu pematerian pra-RAT. Nah itu dilaksanakan di Kopma, di PKM. Di PKM waktunya itu sama kayak sidang biasa sampai jam 4 subuh gitu. Dan feel banget di situ, dan ngerasain pokoknya bisa banget lah sebagai anggotanya itu gitu, sebagai panitianya itu gitu ya, mulai dari ngantuk gitu ya, udah mah konsumsi, udah mah bagian ini bagian itu, foto-foto dan sebagainya, itu benar-benar kerasa di satu hari itu gitu ya, ataupun sebelumnya. Karena apa? Karena memang dari dulunya itu kita sering berkumpul, sering adanya apa ya, itu tuh ya kayak curhat-curhat sampai segitunya gitu dari kepanitiaan gitu. Dan terlebih dari itu, dari kepanitiaan tersebut kita mendapat fee juga gitu ya, karena mungkin kok mau benghar itu mau benghar kadang banyak sesuatu yang kita dapat selain dapat ilmunya dari kegiatan gitu ya, kita juga dapat apa ya, dapat lebih sih, karena memang itu memang hadiah buat kita pemateri panitia gitu. Dan terlebih juga untuk salah satu kelebihan dari panitia ini, kita apa ya, kita jalin hubungan sampai sekarang. Saya sudah tiga tahun ikut Kopma di 18 sampai 2021. Namun teman-teman yang ikut panitiaan itu di satu grup juga sampai foto-foto, sampai bukber pun masih gitu sampai sekarang. Kan sampai main Uno, sampai dulu kita punya punya apa ya, pengalaman, karena kita kan sekretnya pindah ya, sekarang pindah ke parkiran bawah. Dulu tuh di tengah. Nah itu kita sering main Uno di situ sampai ketemu teh ya kangen gitulah, kangen-kangenan gitu kan, sampai seperti itunya gitu yang didapat dari Kopma juga. Sebentar saya lupa kalau nggak salah ya, tidak biasanya. Nah udah, dari kepanitiaan tersebut kita dapat banyak ilmu. Dan yang keempat ini kenapa saya bold gitu ya, merahin, karena memang delegasi ini merupakan salah satu kelebihan dari adanya dari Kopma gitu ya, dari Kopma. Karena untuk Kopma sendiri itu cakupannya kan luas gitu ya, cakupannya luas, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan, termasuk itu perlombaan. Seperti contohnya kemarin saya ikut pertama itu dari Kopma Untidar ya kalau nggak salah. Ya, pertama dari Kopma Untidar terlebih dahulu. Nah, dari Kopma Untidar saya alhamdulillah mendapat juara 1 bersama teman saya yang Kopma juga, cuman dia ternyata pasif gitu ya. Nah, dia itu pasif karena ya mungkin ada satu dan lain hal gitu. Berbeda dengan saya yang kebilangnya itu aktif gitu, dan ternyata dia juga anggota Kopma gitu, dan sama-sama ingin membangun lomba dan juga berikan idenya gitu. Dia itu, dan kebetulan beliau itu dari jurusan ilmu komputer, jadi dia suka ngoding-ngoding gitu ya, dan itu bukan bagian saya. Jadi kita relate lah, sama-sama berbagi ide gimana caranya data presentasi dan sebagainya pun udahlah kita lakuin aja, kita jalani aja. Dan alhamdulillah pada saat pengumumannya itu kita dinobatkan sebagai pemenang gitu. Dan itu sebenarnya salah satu apa ya, salah satu lonjakan besar ya bagi saya sendiri, karena awal saya ikutan kegiatan lomba itu rasanya sampai sekarang gitu, lejatnya lomba sampai sekarang itu terasa gitu. Itu awalnya itu dari kegiatan Kopma tersebut gitu. Dan mungkin untuk dan sebagainya itu nanti itu akan keluar sendiri. Yang penting kita ingin
berusaha ataupun ingin mencari solusi apa saja yang apa ya yang kita inginkan gitulah. Nanti juga pasti the power of kepepet itu benar-benar ada gitu ya, the power of kepepet. Nah itu delegasi. Delegasi tersebut saya di sini akan menjelaskan beberapa lomba ya, beberapa lomba yang diadakannya itu biasanya yang pertama itu adanya esai. Nah teman-teman yang misalnya jago dari penulisan ataupun sebagainya itu bisa ikutan tuh lomba esai. Lalu juga ini teman-teman apa ya, startup bisnis, lalu juga KTI, dan juga ada lomba-lomba minat bakat bakat lainnya seperti apa ya, TikTok gitu. Sekarang itu adanya TikTok gitu ya. Terus juga nyanyi, terus juga ada apa ya, TikTok nyanyi futsal. Nah itu bisa kalian ikuti gitu dengan adanya delegasi ini. Dan juga itu terkait perlombaan. Salah satu kegiatan terbesar dari delegasi ini, saya bertemu Kang Piko ya. Piko itu salah satu mahasiswa Kopma Cibiru gitu ya, dari Kopma Cibiru yang benar-benar berani ya menurut saya, karena dia benar-benar sendiri waktu itu ikut delegasi pelatihan kekoperasian itu. Dan dari sana benar-benar dapat banget feel-nya, dapat banget ilmu yang diberikan, karena benar-benar pematerinya itu dari orang-orang hebat gitu. Jadi itu sangat korelasi ya, sangat korelasi dari delegasi tersebut yang nantinya itu akan berpengaruh ya kepada hal-hal lain. Nah dari delegasi tersebut saya masukkan rekreasi. Karena saya di sini pun rasanya nyaman ya, terlalu nyaman gitu ikut delegasi tersebut. Contohnya itu kemarin waktu latihan koperasi bagi mahasiswa, itu tempatnya yang pertama di hotel gitu ya. Lalu yang kedua materinya rame-rame, itu merupakan salah satu rekreasi saya di saat momentnya organisasi ataupun momentnya kuliah gitu. Jadi lewat berkopma itu bisa menjadi salah satu acuan gitu ya. Jadi bisa salah satu hiburan juga nih dari kopma itu adanya delegasi. Itu pun itu hanya seberapa gitu ya. Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih baik lagi ataupun lebih seru lagi pastinya gitu. Jadi mungkin kalian akan dapatkan. Dan juga rekreasi saya mah kalau kopma gitu ya bener-bener pertama, karena saya anaknya mahasiswa kupu lagi kuliah pulang ke rumah gitu ya. Kuliah pulang ke rumah ini kan lumayan ya jarak jauh gitu ya, dari UPI ke Cibaduyut itu sekitar 12 kilo 13 kilo gitu ya. Itu menempuh waktu setengah jam atau sampai 45 menit, itu kan suka capek gitu ya. Bayangkan kalau misalnya saya kuliah jam 7 sampai jam 8, sampai jam 9 gitu, 9.30. Kita ada lagi kuliah jam 1. Nah, itu ngapain? Itu ngapain? Kadang saya suka berpikir, nah itu tuh awal saya masuk UKM yang ada sekrennya itu tuh. Wah, apa ya kayak kira-kira gitu ya. Dan saya ada beberapa, alhamdulillah sekarang terlalu banyak bahkan ya. Alhamdulillah terlalu banyak sekre yang bisa saya tempati kalau misalnya saya ada gap waktu ataupun saya takut kemalaman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang kan di ini ya pandemi kan kosannya itu nggak diisi gitu. Nah saya suka bingung kemana. Nah itu bisa menjadi salah satu tempat gitu ya untuk kita beristirahat. Nah ini hal yang penting gitu ya, adanya prestasi. Kita di Kopma itu insya Allah dapat berprestasi. Yang sudah saya sebutkan ada beberapa hal-hal perlombaan yang bisa kita ikuti, ada hal-hal yang bisa kita dalami gitu ya. Nah itu tentunya dapat menambah ilmu saya bagi kita untuk tetap berprestasi. Jadi dari berkompet sendiri kita itu bisa meraih prestasi yang ada gitu ya, yang bisa memanfaatkan apapun yang diajarkan ataupun pemasukan sebelumnya. Saya pun dari prestasi ini ada beberapa hal yang merupakan dasar dari delegasi ini. Apalagi pada saat latihan koperasi bagi mahasiswa itu ya. Itu kan ada pematerian-pematerian tentang bisnis. Dan saya coba masukkan, oh kemarin yang diajarkan tuh seperti ini. Nah saya masukkan kepada proposal lomba gitu. Dan itu benar-benar nambah banget apa ya, dapat memberikan dorongan dan juga benar-benar ngaruh gitu.
mulai dari nanti saat kita berbicara dengan juri seperti apa, lalu proposalnya itu seperti apa, lalu juga ide-ide yang kita keluarkan seperti apa gitu, dan juga hal-hal lain yang membuat meyakinkan juri agar kita itu dapat bisa bertahan juga menang seperti itu. Itu ada sangkut pautnya dari hal-hal sebelumnya seperti itu. Untuk terkait prestasi, untuk prestasi sendiri bisa banyak banget yang dapatkan, tentunya itu dapat juga potongan ya, bahkan udah mah kemarin kan di Universitas Kuningan langsung saya pergi ke sana gitu ya, udah mah diongkosin, disupirin juga gitu, dikasih uang juga gitu, itu udah mau plus-plus banget gitu. Kita cuman si ide bentukan proposal, kita bawa nama Kopma UPI untuk berada di kancah itu gitu ya, lomba, dan alhamdulillah gitu kita mendapat hasilnya lebih banyak bahkan itu teman-teman. Nah selanjutnya ini pastinya gitu ya, dapat melatih jiwa berwirausaha. Karena apa? Karena memang kita di sini kan bentuknya itu bentuk usaha gitu ya. Kopma itu bentuknya usaha, jadi kita sedikitnya kasih tahu lah apa saja usaha-usaha ataupun kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang kita ikuti gitu. Nah ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita pribadi juga gitu ya. Nanti kalau misalnya kita tadi dijelaskan setelah lulus kita itu dapat membuat negara maju gitu ya dan sebagainya, itu merupakan ini salah satu benih gitu. Karena salah satu negara maju kan salah satunya itu tingkat pertumbuhan wirausaha yang tinggi. Nah di sini bisa menjadi bentuk untuk nantinya kita bisa menjadikan negara kita itu lebih maju lagi dengan wirausaha. Dan itu awalnya dari mana? Dari Kopma. Nah, selanjutnya itu melatih jiwa kepemimpinan. Selain berjiwa wirausaha, kita juga melatih jiwa kepemimpinan karena Kopma ini kan dua usaha ya, dua garapan. Yang pertama itu usaha dan juga organisasi gitu. Nah, sama seperti halnya saya kemarin menjadi direktur, walaupun itu jangkauannya itu low manager atau middle manager lah ya, bukan top manager, tapi tetap kerasa banget saya itu menjadi ketua yang mana mempelopori nama BSDC gitu. Jadi ada apapun kegiatannya itu ataupun tanggung jawab dan sebagainya atas nama BSDC, atas nama desain, ya berarti nama saya yang keluar gitu. Dan itu benar-benar salah satu bentuk bentuk pengabdian ataupun bentuk yang dapat dirasakan langsung gitu sebagai seorang pemimpin, mulai dari mengambil keputusan dan sebagainya. Apalagi kalau cowok gitu ya, kalau cowok mau gawon nanti juga dia pasti menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, ataupun cewek juga sama, mau cowok mau cewek semua juga pemimpin yang seminimalnya itu dari bagi diri kalian pribadi seperti itu ya. Itu makanya di Kopma bisa didapat hal seperti itu. Nah selanjutnya itu setelah hal-hal ke-8 ini ya, terlebihnya itu nomor 4 dan 6 prestasi, buat ngapain sih nantinya juga, sekaligus ini saya sengaja itu dibolak-balik, apa sih kan kita ikut Kopma, apa sih manfaatnya sekarang, kita bermanfaat bagi Kopma itu apa. Yang pertama itu, nah ini kita bisa menjadi kebanggaan bagi Kopma sendiri itu atas nama Kopma Cibiru misalnya, setelah menjadi juara misalnya kemarin tuh Jambore Kopma Nasional, itu merupakan salah satu kegiatan lomba bergengsi ya, karena Kopma ke Indonesia itu diperlombakan misalnya. Nah itu bisa menjadi kebanggaan selain bagi kita sendiri, bagi Kopma juga itu menjadi track record bagi kita gitu. Sehingga Kopma pun bisa menjadi terpandang, otomatis kalau misalnya terpandang ada dorongan-dorongan dari prodi, bahkan dari departemen pembina kemahasiswaan, pokoknya dosen-dosen pun lihat, wah kalau misalnya ada Kopma bolehlah kegiatannya dilaksanakan di sini, mungkin boleh juga manggil Pak Rektor dan sebagainya. Itu satu kebanggaan karena kita telah memberikan nama terbaik, memberikan harum ya, nama yang harum kepada Kopma, dan pastinya itu universitas pasti terbawa gitu ya. Nah, oke, mungkin seperti itu ya untuk pematerian yang dapat saya berikan.
sebelumnya saya ada itu quote ya, maksudnya quote gitu ya, bahwasannya quotes-nya itu di mana ada kemauan di situ aja jalan. Yang penting kalian mau dulu aja gitu ya. Yang penting kalian bergerak gitu. Yang penting kalian bergerak, nanti juga kalian akan nemu jalan keluarnya. Kalau misalnya kalian diam saja, ya udah stagnan gitu kalian di situ. Yang penting saya mau nih ke Cibiru gitu dari UPI. Ya, saya gerak dulu aja, mungkin saya akan nemu angkot atau enggak nemu tebengan, itu semuanya nanti pasti diberikan jalan seperti itu. Dan juga di sini di mana ada jalan, di situ ada usaha. Karena siapa ini? Tukang parkir ya. Kenapa saya ngambil ini? Gitu. Emang ya mungkinnya karena ranah mereka, ranah tukang parkir ya teman, ada di jalan dan juga ya, usahanya itu di jalan gitu ya, di pinggir jalan ataupun pinggir pelokohan gitu. Namun saya tidak menjudge jelek ataupun hal sebagainya. Jadi ini bahwasannya tukang parkir saja gitu ya bisa menemukan solusi gitu, solusi terbaik untuk bertahan hidup ataupun mencari nafkah ataupun mencari apa ya, mencari kebutuhan ataupun tambahan lainnya gitu dengan apapun itu gitu. Itu sekelas tukang parkir gitu ya, masa kita sebagai orang-orang terpendidik ataupun lebih khususnya kita sebagai apa sih, mahasiswa, orang-orang yang nantinya itu dapat memberikan hal baik ya, hal positif bagi negara, tapi kita tidak ada kemauan gitu ya untuk mencari jalan. Padahal di mana ada jalan di situ pasti pasti adanya juga usaha gitu, usaha yang besar gitu. Dan nanti ini akan relate banget gitu ya, akan relate banget dengan hasil yang kita miliki ataupun kita rasakan gitu ya. Untuk waktunya itu saya untuk waktunya kan. Untuk hal ini saya memberikan contoh mungkin ya. Jadi bukan contoh juga sih, ini merupakan sebagai dasar hidup kita gitu ya. Bahwasannya kita nih teman-teman semua, sekarang hidup itu merupakan hasil dari 2 sampai 3 tahun yang kita lakukan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa berpikir gitu ya. Kita sekarang begini nih, sebagai gini. Coba kita berpikir tahun ke belakang kita ngapain gitu. Oh, berarti ini merupakan hasil dari dulu kita gitu. Kalaupun begitu selanjutnya kita yang akan datang 3 tahun ataupun 2 tahun yang akan datang itu merupakan hasil kita saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengubah dan lebih baik gitu ya, ataupun hal-hal terbaik lainnya itu bisa diubah dari sekarang gitu. Yang penting kita yang tadi ya bergerak terlebih dahulu, seperti moto hidup saya gitu ya. Lebih baik menyesal karena telah melakukan sesuatu. Jadi aduh, orang nyesal gini, nggak lomba iya gitu ya, nggak lomba iya, tapi misalnya itu ada pengalaman gitu. Oh nyesal misalnya tadi tengah jelaskan tentang profit dan sebagainya, padahal tadi aduh nyesal pisan lah pon, tapi kan nyesal dalam keadaan dia telah mencoba sesuatu. Beda misalnya itu aduh misal itu ikutan lomba dia udah nggak ada penyesalan lebih dalam lagi gitu, lebih khusus gitu ya. Jadi tidak ada kemajuan lagi gitu ya kalau misalnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam penyampaian pematerian, ataupun ya mungkin kiranya kurang terperinci atau terkhusus kepada tema gitu ya. Karena saya di sini mencoba untuk memberikan insight kepada teman-teman semua. Udah mulai aja dulu kopma gitu ya. Mulai aja dulu kopma, karena dengan apa? Dengan kopma kita bisa berbagi ilmu ataupun bisa menorehkan sejarah terbaru gitu ya untuk teman-teman semua. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Untuk selebihnya mari berdiskusi. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Ari atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin selanjutnya untuk para peserta di Kopma yang mungkin masih bingung dan penasaran mengenai kewirausahaan ini, boleh langsung saja mengaktifkan mikrofonnya atau tulis di kolom chat
dengan menyebutkan nama dan asalnya. Itu sambil lihat. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh mengaktifkan mikrofon atau tuliskan saja di kolom komentar ya. Kolom chat, maaf maksud saya. Mungkin Kang, saya mau bertanya boleh ya? Sebagai moderator ingin bertanya. Boleh di itu kan unmute ya. Tadi saya dengar gitu tentang apa sih di BUMS itu ada yang cilok tapi sampai laku banget ya. Itu awal mulanya gimana sih sampai bisa ya berjalan lancar gitu gini Kang? Terima kasih. Oke, siap-siap, terima kasih. Kebetulan saya di sini di Kopma tapi nggak ada orang ininya, orang bisnisnya ya. Gini, kalau tidak salah gitu ya, saya pun masuk sini pun nggak tahu gitu ya, bahwa kesannya cilok Kopma itu seenak ini gitu. Dan ternyata seenak apa sih? Eh eksis ini sampai-sampai ngantri gitu. Dan ternyata karena pertama cilok Kopma itu memang dari harganya itu relatif mungkin ya, dari harga relatif, dan juga untuk harga relatif juga untuk rasanya itu lumayan apa ya, cocok lah, bahkan enak gitu ya. Menurut saya itu relatif relatif untuk mahasiswa gitu. Jadi sekali gitu pemasaran di saat apa ya, di saat mungkin pemasaran lebih ke peluang gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa, tapi jajanannya itu di kantong dan juga yang rasanya enak gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk peluang gitu menurut saya itu ya, peluang dalam berbisnis nih, salah satunya itu memanfaatkan sekitaran yang ada di kepada mahasiswa, tapi juga makanan yang relate banget gitu. Dan tentunya ada hal-hal apa ya, usaha sebelumnya ya, usaha-usaha yang kita lakukan sebelumnya, sebelum mungkin dari mulut ke mulut teman-teman Kopma jadi tahu ciloknya itu ini enak nih, cilok Kopma ini paling terkenal dan sebagainya. Nah, usaha sebelumnya itu adanya ini apa sih, kupon gratis itu merupakan salah satu bentuk bentuk marketing kita ya, bentuk marketing kita terlebih dahulu gitu. Jadi waktu ya setiap Mokaku, kalau nggak salah Mokaku, pokoknya pada saat penerimaan mahasiswa baru, selain kita ngikut ataupun apa sih, ngajak teman-teman masuk Kopma, itu juga adanya kupon gratis untuk mencicipi Kopma ini gitu. Nah, kalau misalnya kita udah masuk sekali gitu ya, udah wah misalnya teteh ini ya, teteh MC udah merasakan til Kopma, pasti nanti itu disebar ke teman-temannya, terus juga nggak akan berpaling gitu, karena memang sudah merasakan apa ya, kenyamanan gitu ya, kenyamanan rasa yang enak dari cilok Kopma tersebut. Bukannya teteh pergi nggak beli cilok, bahkan teteh mengajak teman-teman lainnya. Nah, makanya dari sistem ini banyak orang-orang yang tertarik dan terpikat oleh cilok seperti itu, yang menurut saya dapat simpulkan seperti itu sih selama 3 tahun ini. Itu sih, semoga terjawab ya. Wah, luar biasa Peluang banget ya Kang. Apa sih bisa sampai segitunya gitu ya. Terus ada nggak sih Kang? Oh, ada yang bertanya. Betul. Boleh on mic atau bagaimana ya Teh Putri Nur Iya, Teh. Ya, mangga Teh Putri boleh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurisna ini dari Bandung. Izin bertanya kan tadi Akang udah bilang katanya cilok Kopma atau yang setahu saya tuh sebelah Kopma di Bumi Siliwangi juga sama terkenalnya ya. Nah, itu tuh kantinnya itu
kan kalau kantinnya dikelola sama Kopma, tapi kalau yang misalnya yang bikinnya itu, yang masaknya itu apa sama mahasiswanya atau ada orang lain? Kalau misalnya ada orang lain itu nanti penghasilannya bagi hasil atau digaji atau bagaimana, Kang? Terus kalau online gini usahanya seperti apa? Seperti itu. Oke, izin ya. Cuman ada nggak di situ? Mau di break dulu atau langsung jawab atau gimana? Nunggu azan dulu sebentar, lalu nunggu azan selesai, lalu boleh langsung dijawab pertanyaannya kan? Baik. Baik Kang, apakah di sana sudah selesai azannya? Sudah. Sudah? Sudah selesai. Boleh langsung dijawab ya Kang? Oke, boleh. Baik, terima Izin kasih. menjawab ya langsung ya dari Teh Putri Nur Insani gitu. Saya ulangi terlebih dahulu gitu. Bahwasannya Cilok Kopma itu sangat terkenal. Nah, di sana juga banyak kantin. Apakah di sana yang bikin makannya itu mahasiswa atau orang lain yang bikin? Kalau orang lain apakah penghasilan itu bagi hasil atau bagaimana? Oke. Ada lagi ya?
Lalu saat kuliah online ini usahanya bagaimana, Kang? Oke. Jawab satu persatu ya. Untuk cilok lebih dahulu. Nah, untuk cilok itu kita memang ciloknya itu ngambil dari orang lain ataupun ada ya pendistribusiannya itu kami ngambil dulu ciloknya, kami brandingnya itu sama kami dengan nama Kopma BSUP sebagainya gitu. Jadi untuk ciloknya sendiri itu dari yang lain gitu ya, ada yang lain. Namun untuk brandingnya itu kita semaksimal mungkin kita yang atur gitu. Jadi atas namanya itu cilok Kopma BSUP gitu, dan terkenalnya itu hanya itu gitu, nama cilok Kopma BSUP. Jadi atas kalau nama Kopma UPI terkenal itu dengan cilok karena memang itu branding dari kita sendiri gitu. Nah, untuk ini kan dari luar ya, ini dari luar maksudnya kita ngambil ciloknya itu dari luar, bukan dari UPI, dari Kopma UPI sendiri gitu. Nah, bagi hasilnya seperti apa, ini nggak ada bagi hasil gitu ya. Nah, kami memang ya kita emang beli ciloknya aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak udah kita beli barangnya aja, mulai dari semuanya kita yang jual, ya kita makan, itu hasilnya kita, seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama mungkinnya kepada Putri, semoga bisa terjawab gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu selain Kopma, selain cilok itu semuanya kita yang buat. Ada, karena kami juga kan ada ini ya, ada ini sih, ada pegawai ya, pegawai Kopma. Jadi mungkin karena kita mah ada kuliah gitu ya, ada pegawai Kopmanya juga. Nah, Kopmanya pegawainya itu buat mulai dari makanan, lalu juga cilok lagi, seblak, dan juga semuanya itu dari kita sendiri. Nah, untuk bagi hasilnya itu kita sendiri gitu yang dapat. Jadi kita nggak memasukkan pihak-pihak luar gitu ya. Kalau terkait barang ataupun usaha selain cilok gitu. Nah, selanjutnya itu kuliah online gitu. Nah, untuk kuliah online sendiri ini kita mempunyai apa ya? Mempunyai salah satu apa ya? Tuhan gitu atau apa ya disebutnya itu, bahwasanya kita memang benar-benar turun gitu ya, turun drastis banget omsetnya itu kemarin waktu kita online. Kita benar-benar bingung gitu ya, benar-benar bingung apa yang harus kita lakukan gitu, dan semuanya itu stagnan, benar-benar muncul bebas gitu ya. Misalnya kita omset naik ratusan juta, dan sekarang benar-benar turun gitu ya, benar-benar turun ke jutaan gitu ya. Itu benar-benar imbasnya itu kena banget di saat pandemi, karena kita memang kebanyakan kan jualnya itu offline, makanan offline gitu ya, sebagainya offline. Tapi pada saat keadaan online ini kita bingung gitu. Tapi untungnya kita masih bisa berinovasi, masih bisa memberikan peluang yang lebih gitu ya. Kita melakukan penjualan online terkait cilok dan juga pempek dan juga seblak, itu kan seblak nanti frozen ya itu. nggak ada ya, nggak ada seblak frozen, jadi ada tuh cilok sama pempek gitu. Cilok frozen sama pempek. Nah, itu merupakan salah satu yang meningkat gitu ya, menjadi bahan omset Kopma itu benar-benar meningkat, karena ada berapa sih sehari penjualan cilok Kopma yang paling besar saat ini apa dulu? saat ini? Setelah pandemi apa sebelum? Kalau sebelum pandemi bisa sampai 150 juta. Kalau misalnya sudah pandemi kan turun kan? Bisa di angka 20 tuh. Nah, itu benar-benar drastis berarti ya, benar-benar drastis. Tapi ya banyak juga sih yang beli cilok ke kita, dan sehingga kita bisa naik lagi omsetnya. Cilok dan juga pempek sih kebanyakan gitu ya. Kita distribusinya itu apa enggak ke market, apa ya, marketplace kayak Shopee, kalau nggak salah sih Shopee, dan juga kita berdayakan di Instagram dan juga di Komisariat dan 4GC. Nah, itu kita promosiin di masing-masing grup tersebut. Bisa takutnya ada teman-teman yang mau beli bisa ke kita gitu, ataupun 4GC itu juga Komisariat, ataupun ke IG-nya Kopma gitu. Itu alhamdulillah bisa naik drastis banget gitu dengan adanya cilok frozen. Itu untuk pertanyaan Putri. Dan selain juga mungkin untuk khususnya lagi ya, umumnya lagi di
usaha saat pandemi ini kami tetap buka kok di bawah, tepatnya di lantai paling bawah basement, enggak basement, lantai 1, parkiran ya, parkiran baru. Itu kami tetap buka, tetap jualan di sini gitu ya, karena memang ada beberapa mahasiswa yang suka main ke Kopma, bahkan anggota apapun suka gitu. Dan juga di sini kan suka ada pembangunan gitu ya, ada pembangunan gedung-gedung baru. Nah itu pekerjaannya itu suka ini gitu, suka kopi ini ataupun makanan lainnya itu. Jadi usaha kita di saat pandemi ini alhamdulillah tetap berjalan lancar, walaupun tidak sehetik dulu gitu ya, karena banyak people yang makan gitu ya, banyak orang-orang yang makan, tapi alhamdulillahnya kita bisa beradaptasi dalam di kebiasaan normal ini ya, di saat pandemi ini. Seperti itu mungkin kepada Teh Putri. Terima kasih Akang atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga terjawab ya. Nah, iya. Baik, terima kasih kepada Kang Adi Rahman yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Putri ya. Semoga dengan jawaban yang telah diberikan bisa memberikan sebuah sebuah pengetahuan baru ya buat kita sebagai Kopma UPI Cibiru. Lalu teman-teman para peserta, apakah ada yang mau bertanya kembali? Yang mau bertanya boleh on-kan mikrofonnya. Besok boleh teman-teman, jangan malu-malu. Iya, boleh ya langsung diaktifkan mikrofonnya saja ya Teteh atau Kang yang mau bertanya. Izin bertanya. Mangga Teh Nabila, dipersilahkan. Jadi saya akan bertanya kepada Akang bagaimana Kopma di Bumsil menghadapi pandemi agar Kopmanya itu terus berkembang dan tidak pasif seperti itu, Kang. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Teh Nabila atas pertanyaannya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita menyikapi hal ini ya, menyikapi hal tantangan pandemi ini sehingga kita bisa tetap eksis, dalam artian eksisnya itu ada gitu, Kopma itu di Kopma BSUP itu ada gitu. Jadi sebenarnya kita juga pasti terpapar gitu ya, sangat-sangat terpapar sekali adanya kerugian ataupun pengaruh gitu ya, pengaruh negatif dari pandemi ini. Salah satunya itu tadi ya saya jelaskan, omset turun gitu dari 150 jutaan pas pandemi itu sampai kita stagnan, bingung gitu ya, masa peralihan kita sampai turun di omset 20 jutaan gitu. Itu benar-benar salah satu yang bebas bener gitu ya, benar-benar bebas itu. Nah itu merupakan salah satu pengaruh negatif dari adanya pandemi. Lalu juga kita juga terpengaruh terhadap ini pegawai. Jadi pegawai kita itu kan asalnya banyak gitu ya. Namun juga karena ada pandemi kita harus memberhentikan beberapa pegawai. Jadi untuk pegawai di sini itu isu PHK pegawai gitu ya, istilahnya gitu ya, perusahaan PHK perusahaan dan sebagainya. Kita juga dapat gitu di Kopma gitu, merasakan hal itu gitu, karena memang kita pun bingung gitu, kita mau jualan apa. Biasanya di sini offline, gimana kegiatan penjualannya gitu, kita kan jadi benar-benar bingung gitu. Nah itu merupakan salah satu hal negatif yang kita dapat merasakan gitu. Namun tadi saya jelaskan, dalam hal negatif tersebut kita tidak tinggal diam gitu ya, kita bersama pengurus-pengurus lainnya tetap memberikan sisi negatif, sisi
sehingga kopma kita itu bisa bertahan. Ini dengan cara kita berikhtiar terus menerus gitu ya, karena kita dari sisi usaha gitu ya, pekerjaan hasil kita itu banyaknya itu dari bidang usaha gitu, makanya kita menyebarluaskan, melebarkan sayap usahanya itu kita masuki ke hal yang baru, itu penjualan online atau pendistribusian online gitu. Jadi kita memanfaatkan marketplace ataupun marketingnya, sistem marketing online kita laksanakan, kita lakukan itu demi ketercapaian agar kita bisa istilahnya itu mengimbangi lagi lah, walaupun tidak bisa sama seperti offline, tapi seenggaknya kita tidak terpuruk lagi gitu. Jadi itu sih yang bisa kita lakukan pada saat pandemi seperti itu. Ada tambahan kan? Itu siapanya? Nabila ya. Itu. Boleh kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan saja. Terima kasih, Kang. Sama-sama, semua terjawab ya. Wah, keren banget ya. Semoga aja gitu pandemi ini segera berakhir agar Kopma juga bisa bisa terus berlanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya masih keadaan online gini, semoga kita semua diberikan kemudahan gitu dalam menghadapi ini agar omset juga nggak turun ya Kang ya, betul? Ya betul banget. Pokoknya peluang itu kudu kita cari ya. Iya. Baik, kepada Kang Teteh, apakah masih ada yang mau dipertanyakan atau mungkin sudah dirasa cukup? Hitungan 5 saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sudah cukup ya, Kang. Terima kasih kepada Kang Ari yang sudah memberikan pematerian dan menjawab pertanyaan dari para peserta Diksar Kopma. Juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta Diksar Kopma yang sudah aktif dan antusias mengikuti kegiatan ini. Karena kita sudah berada di akhir pematerian, izinkan saya selaku moderator membacakan kesimpulan dari pematerian pada hari ini. Kesimpulannya, kita mengenal sejarah Kopma UPI yang ternyata sudah ada sejak lama dan menjadi UKM yang keren gitu ya sampai sekarang. Kita juga mengetahui fungsi Kopma yang untuk mahasiswa yakni sebagai wahana pelayanan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Setelah mengetahui banyak pengetahuan tentang Kopma serta manfaat Kopma yang luar biasa, kita semua diharapkan dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi, mandiri, dan mampu berwirausaha seperti jargon acara ini, yaitu mahasiswa berprestasi, berdikari, dan siap membangun negeri. Mohon izin kepada Akang dan Teteh tamu undangan, sebelum meninggalkan ruang Zoom meeting, akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Teh Dila. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, buat semua peserta, tolong on cam ya. Ayo Akang Teteh on cam yuk. On cam dulu ya. Ayo Kang Teteh. Yang belum on cam dulu.
Satu. Tunggu. Udah pada siap? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah. Terima kasih kepada Teh Dila yang telah mendokumentasikan ya. Saya Winarti selaku moderator pada acara Diksar Kopma tahun 2021 ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh DM Instagram saya aja ya, @arirahman_ ya. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit.